warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelas kelompok 2 dari kelas 2 ingin melakukan wawancara bersama Ibu Dwi Putri Sarmita Tahir, SPDGR, di mana tujuan kami itu mahasiswa mengamati langsung praktik multikulturalisme, penegakan hukum, dan nilai bela negara di lingkungan sekolah dasar di SD Negeri Mawas. Saya persilahkan kepada Wahyuni Maulida untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Baik Ibu, saya ingin bertanya mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah siswa di sekolah ini memiliki latar belakang agama, suku, dan bahasa yang berbeda? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, perkenalkan ya. Saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Dwi Putri Sarmita Tahir, SPDGR. Jadi saya di sini seorang guru kelas 2. Jadi pada hari ini ada kesempatan dari adik-adik mahasiswa untuk wawancara mengenai bela negara ya. Iya, oke. Untuk pertanyaan pertama tadi, apakah Siswa memiliki latar belakang agama, suku, dan hampir atau di setiap sekolah memang untuk latar belakang suku dan agama pasti ada, pasti berbeda-beda. Seperti di sekolah ini, kalau suku tentu saja ada yang dari suku Makassar, suku Bugis, bahkan ada yang mungkin yang saya belum kenal semua siswa di sini, tapi mungkin ada suku-suku lain lah yang dari Toraja mungkin ada. Kemudian untuk agama sendiri, ya agama di sini juga berbeda-beda. Ada yang non Muslim dan ada yang Muslim. Untuk latar belakang, mungkin latar belakang sosial atau pekerjaan orang tua ya. Di sini itu mendominasi pekerjaan orang tua itu dari menengah ke bawah. Itu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah ada program atau kegiatan yang dilakukan Ibu di kelas maupun di luar kelas untuk membangun sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan antar siswa? Untuk kegiatan khusus sih tidak ada, tapi di setiap harinya, setiap kali kita memulai pembelajaran, guru selalu memberikan penguatan mengenai toleransi kepada setiap siswa agar apa yang guru sampaikan itu tetap mereka tanamkan, tetap mereka aplikasikan. Kemudian untuk di sini itu di sekolah Mawas itu setiap harinya ada slogan harian. Misal di hari Senin itu ada Senin Disiplin, Selasa ada Selasa Literasi, Rabu Gizi, Kamis Ceria. Kamis Ceria itu kayak berupa games kita berikan kepada anak-anak di lapangan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Kalau hari Jumat itu ada sholat duha. Nah, saya rasa sholat duha ini sudah sangat jelas bagaimana kita menghargai toleransi ya. Karena untuk yang non Muslim itu biasanya berada di kelas atau menyaksikan kita sholat, tapi tidak mengganggu, tidak ribut. Itu saya rasa merupakan salah satu toleransi yang perlu kita apresiasi ya untuk yang non Muslim di sini. Itu sih ya. Sama ini di dalam kelas juga tidak ada sistem perbedaan yang misal kamu anaknya si ini, pekerjaan ini tidak ada. Kita usahakan untuk semuanya sama rata, tidak saling membuli, kemudian saling menghargai lah satu sama lain. Terima kasih Bu. Selanjutnya, menurut Ibu apa saja tantangan untuk membangun sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan di antara siswa? Tantangan, ya seperti kita ketahui kalau kelas 2 itu peralihan dari kelas 1 ke kelas 2, di mana anak-anak itu masih susah diatur ya, ribut dalam kelas. Saya saja sebagai seorang ibu ya, memiliki 2 orang anak di rumah itu terkadang susah mengatur anak 2 orang ini, apalagi di kelas ya, yang berjumlah, kalau saya di kelas itu berjumlah 19 orang yang memiliki watak dan sikap yang berbeda-beda. Tentu saja itu adalah tantangan yang menurut saya sulit untuk disatukan, tapi saya selalu berusaha bagaimana mereka
bisa menghargai guru, menghargai teman, berbicara sopan santun. Dan itu yang kembali lagi saya tekankan, kalau di awal pembelajaran, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita memberikan nasihat, penguatan-penguatan agar mereka dapat menghargai perbedaan tersebut. Ya, selanjutnya itu Ibu, apakah di sekolah ini siswa pernah melanggar tata tertib kelas atau tata tertib sekolah? Jika pernah, seperti apa bentuk pelanggarannya siswa tersebut? Mengenai bagaimana Ibu menegakkan tata tertib kelas maupun tata tertib sekolah? Oke. Untuk pelanggaran tata tertib sendiri pasti ada, pasti ya. Saya biasanya lihat yang kelas-kelas tinggi itu, banyak sekali yang selalu melanggar tata tertib. Tapi untuk di kelas saya sendiri, ya seperti kita tahu ya, kurikulum sekarang tidak boleh melakukan kekerasan kan, ya. Jadi biasanya saya cuma menasehati, ataupun yang paling sanksi atau pelanggaran yang paling berat itu saya memberikan hukuman anak tersebut berdiri di depan kelas, misal cuma mengangkat kaki, sementara temannya yang lain belajar, dia dihukum berdiri di depan kelas. Itu saja sih sebenarnya yang paling berat yang biasa saya lakukan. Tapi tidak berlangsung lama tidak. Setelah itu saya menasehati, ya setelah itu ya kembali ke pembelajaran seperti biasa. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya menurut Ibu, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai cinta tanah air dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia kepada siswa di sekolah? Apakah Ibu telah melakukan kegiatan tersebut? Oke. Salah satunya mungkin yang Senin disiplin ya. Senin disiplin di upacara hari Senin. Di situ sudah sangat jelas kita melakukan upacara sebagai bentuk penghormatan kita terhadap bangsa Indonesia, untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Kemudian kemarin bertepatan tanggal 21 April ya, kita peringati sebagai Hari Kartini. Kita itu kemarin menyanyikan lagu nasional Ibu kita Kartini. Jadi kita sama-sama semua menyanyikan, walaupun awalnya kebanyakan anak yang tidak hafal, tapi setelah upacara kita menyanyi lagi bersama-sama agar lagu ini tertanamkan, agar mereka tahu kalau kita mempunyai pahlawan yang namanya Kartini yang telah membela negara kita, salah satu pahlawan perempuan yang sangat mulia, sangat baik dalam mengabdi kepada bangsa Indonesia. Dan juga setelah itu saya masuk ke dalam kelas, kebetulan pelajarannya PKN. Saya kembali lagi mengulang lagu ini di dalam kelas. Saya suruh anak-anak hafal karena memang masih banyak anak-anak yang belum hafal ya. Nah, itu sih. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia memberikan waktunya dan memberikan penjelasan yang telah diberikan. Semoga wawancara ini dapat memberikan kami pembelajaran yang berharga bagi kami sebagai calon pendidik, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda sejak dini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.